Oke, tadi sebelumnya kita udah banyak berbicara tentang institutional adjustment. Nah, sekarang kita akan lanjut ke satu pembahasan yang sangat-sangat penting juga, yang tidak kalah penting, yaitu social adjustment. Nah, untuk memulai pembahasan kali ini, kita awali dulu dengan menonton video berikut ini. Simak ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari video yang sudah teman-teman tonton tadi, coba deh, apakah ada teman-teman yang relate gitu dengan apa yang dialami Zahra pada video tadi? Nah, kalau misalnya kalian merasa relate, kalian boleh tunjuk tangan dulu, coba. Oke, lumayan banyak ya yang relate dengan permasalahan Zahra ini. Mungkin ada satu orang yang bisa menceritakan nih ke kita, gimana sih pengalaman kalian yang relate itu dengan Zahra. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman kita nih yang udah berani sharing tentang pengalamannya. Jujur aku sendiri pun dulu waktu pertama kali masuk, waktu awal masuk ke ITB pasti mengalami hal yang seperti itu juga, yaitu kesulitan gitu ya untuk beradaptasi, kesulitan uh, untuk memulai pembicaraan dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi hal itu memang merupakan hal yang wajar lah bagi kita sebagai orang yang baru masuk ke dunia perkuliahan, yang baru masuk untuk menyesuaikan diri ke dunia yang baru gitu. Nah, selanjutnya nih buat kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, buat kita bisa lebih mudah untuk bersosialisasi, kita bisa lebih mudah untuk membuka diri, di sini kita punya games yang akan kita mainkan bareng-bareng. Namanya personal information. Nah, jadi di sini kalian harus berpasangan nih sama teman-teman yang berada di samping kalian nih, sebanyak 2 orang. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nggak dapat pasangan, kalian bisa berpasangan sama aku. Nah, selanjutnya, pada games ini, kalian akan melakukan obrolan dengan topik yang telah ditentukan selama 10 menit. Selanjutnya, peserta diharuskan untuk mengobrol hingga mendapatkan informasi personal yang setelah ditentukan. Jadi, kalian di sini intinya harus uh, mengobrol satu sama lain untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Nah, mungkin dari teknis-teknis games ini, adakah yang ingin kalian tanyakan atau adakah yang kalian masih kurang ngerti? Oke, mungkin sekarang kalian udah mengerti semuanya tentang teknis gamesnya, jadi langsung aja kita lihat dulu. Nah, di sini ada 3 topik yang bisa kalian bahas, yaitu yang pertama, cari dan gali mengenai perjuangan dan proses masuk ITB dari lawan bicara kalian sampai kalian tahu dan mengerti. Yang kedua, cari dan gali pengalaman paling mengesankan dari lawan bicara kalian. Dan yang ketiga, cari dan gali mengenai pengalaman yang mengenai cita-cita, impian yang ingin dicapai oleh lawan bicara kalian. Nah, kalian bisa satu orang itu hanya memilih satu topik. Jadi karena kalian ada 2 orang, topik yang kalian pilih itu harus berbeda. Oke, 10 menit telah berlalu, kalian sudah ngobrol satu sama lain. Gimana nih, teman-teman? Apa sih perasaan kalian setelah ngobrol satu sama lain? Pasti kalian merasa lebih mengenal satu sama lain dong dari topik-topik yang udah dibicarakan tadi. Nah, sekarang ini waktunya buat kalian menulis kelebihan apa sih dari lawan bicara kalian yang kalian rasakan, terus juga hal apa sih yang masih harus ditingkatkan oleh lawan bicara kalian menurut kalian masing-masing. Gitu. Nah, kalian punya waktu 3 menit ya buat menulis hal tersebut pada sticky notes kalian masing-masing yang sudah diminta untuk dibawa. Oke, silakan tulis selama 3 menit. Nah, sekarang setelah selesai menulis kelebihan dan juga hal yang masih perlu ditingkatkan dari lawan bicara kalian, kalian bisa memberikannya pada lawan bicara kalian. Supaya lawan bicara kalian bisa mengintrospeksi diri, apa sih kelebihan dan apa sih hal yang masih perlu ditingkatkan eh, oleh mereka ketika mereka memulai untuk bersosialisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya mengenai social adjustment,
Yuk kalian isi dulu worksheet yang udah kalian miliki, yang tadi udah dibagikan juga. Eh, isi worksheetnya dari awal sampai akhir dan isinya yang serius ya teman-teman. Isi dengan baik dan benar dan jujur sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nah, isi worksheet ini tuh buat apa sih? Ini tuh buat mengenali strategi dan tantangan apa sih yang kalian lakukan ketika kalian tuh melakukan interaksi dengan orang-orang yang baru gitu. Dengan kalian baru membangun relasi dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi teman-teman silakan isi worksheetnya sebaik-baiknya, oke? Nah, oke mungkin dari teman-teman ada nggak nih yang mau menjelaskan atau mau sharing-sharing sedikit gitu. Gimana sih tadi saat kalian mengisi worksheet-nya gitu, apa yang mungkin menurut kalian harus ditingkatkan ketika kalian bersosialisasi dan apa sih yang menurut kalian tuh paling penting gitu saat kalian tuh mulai bersosialisasi sama orang baru. Ada yang mau sharing? Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sharing. Kalian keren banget dan sharingnya sangat-sangat bermanfaat dan memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang seeking social support. Apa sih seeking social support? Nah, dalam menghadapi tantangan di perguruan tinggi, pasti kita nggak bisa dong menghadapinya sendirian. Kita harus menghadapinya bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang punya beban yang sama dengan kita, yang punya masalah yang sama dengan kita, supaya kita bisa saling support satu sama lain. Nah, itulah yang namanya seeking social support, di mana kita mencari support sosial dari orang-orang di sekitar kita. Hal itu bisa menjadi strategi dalam menghadapi tantangan di dunia perkuliahan, apalagi kita yang baru masuk ke dunia perkuliahan. Menurut aku ya, dari pengalaman aku sendiri, dengan adanya teman-teman yang berjuang bareng-bareng untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dunia perkuliahan, kita jadi lebih kuat dan kita jadi lebih berani untuk menghadapi setiap tantangan itu dan kita pun bisa menyelesaikan tantangan tersebut bersama-sama gitu. Ketika berada dalam tekanan, individu bisa jadi perlu mencari dukungan sosial. Karena pastinya ketika menghadapi tantangan, kita seringkali kalau misalnya menghadapinya sendiri, pasti akan tertekan sendiri. Tapi ketika kita mau mencari support dari orang lain, kita bisa punya kekuatan yang kita dapatkan dari orang lain, teman. Melalui seeking social support tersebut, mahasiswa bisa mencari nasihat, berbagi perasaan dan pemikiran, dan juga meminta sumber bantuan dari orang lain. Karena ingat, kita itu adalah makhluk sosial, kita itu nggak bisa hidup sendiri, teman. Nah, buat tahu lebih lanjut tentang seeking social support, yuk kita lihat video ini sampai habis. Simak ya, teman-teman. Oke, setelah nonton videonya, kalian jadi makin paham kan gimana tuh seeking social support. Nah, mungkin ada yang bisa kalian simpulkan dari video, nah apa yang udah kita pelajari dari tadi, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Yuk kalian boleh banget berpendapat dan berdiskusi hari kali ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sharing apa sih kesimpulan yang kalian dapat. Nah, menyambung dari video yang awal tadi, kalian bisa perhatiin kalau misalnya Zahra itu tadi mengalami kesulitan karena dia tidak mau mencari social support, karena dia tidak mau berusaha untuk em, mengenal orang-orang lain yang mungkin bisa membantu dia dalam dunia perkuliahan. Mungkin dia masih belum menyadari bahwa dalam dunia perkuliahan tuh pasti kita nggak bisa menghadapinya sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kalian harus belajar ya dari kesalahan Zahra. Jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang udah Zahra perbuat. Dan ingat untuk selalu seeking social support ketika kalian menghadapi tantangan-tantangan di dunia perkuliahan. Nah, sebelum lanjut nih ke sesi selanjutnya, kira-kira ada apa ya? Di sini kalian harus berhitung dulu 1 sampai 6 buat membentuk kelompok.
Oke, mungkin mulai berhitung. Oke, sekarang sudah terbentuk ya 6 kelompok. Kalian bisa berkumpul dulu sama teman-teman kelompok kalian yuk. Ayo. Oke, teman-teman, kalian semua udah berkumpul sama teman-teman kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk video ini, video pembelajaran ini, supaya kalian lebih tahu nih apa sih yang bakalan kita pelajari selanjutnya. Nah, teman-teman, dalam suatu proses sosial, pastinya tidak selalu semuanya berjalan dengan mulus. Pastinya akan ada konflik yang mungkin bisa terjadi gitu ketika dalam proses sosial tersebut. Lalu, bagaimana sih kita harus menanggapi konflik tersebut? Nah, seringkali mungkin ada orang yang menanggapi konflik tersebut dengan agresif gitu ya. Tapi sebenarnya konflik tersebut tuh tidak akan selesai dengan cara yang demikian. Justru kita harus menggunakan teknik asertif untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Nah, yuk kita simak lagi video ini untuk lebih tahu teknik asertif itu seperti apa sih pengaplikasiannya, atau eh, apa sih teknik yang salah dalam menghadapi proses-proses sosial atau konflik-konflik. Yuk kita simak videonya bersama. Nah, teman-teman, dari video-video yang udah kalian tonton tadi, gimana nih? Kalian jadi makin paham nggak sih teknik asertif tuh yang kayak gimana? Mungkin ada dari kalian yang mau berpendapat, satu atau dua orang berpendapat, apa sih teknik asertif menurut kalian gitu? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berani buat berpendapat. Nah, jadi mungkin aku akan menyimpulkan sedikit. Teknik asertif itu adalah intinya ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan damai. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala dingin tanpa harus menyinggung atau menyinggung perasaan orang lain gitu, teman-teman. Itu inti dari teknik asertif sendiri. Nah, di sini teman-teman, kalian kan tadi udah dibagi menjadi 6 kelompok. Apa sih yang bakalan dilakuin sama kalian? Kalian akan melakukan role play. Jadi, untuk tekniknya sendiri, yang pertama, trainee itu akan melakukan diskusi dan membuat naskah lanjutan dari kasus yang diberikan dan merujuk pada video teknik asertif selama 10 menit. Jadi habis ini kalian bakalan dibagiin video di mana kalian bisa melihat video itu, terus kalian harus membuat naskah lanjutan dari video tersebut yang menunjukkan teknik asertif. Nah, selanjutnya, setiap kelompok itu harus memerankan naskah tersebut selama 5 menit di depan kelas. Dan setiap kelompok yang tidak bermain harus memberikan penilaian dari 1 yang paling rendah hingga 3 yang paling tinggi untuk setiap penampil. Skor penilaiannya akan diakumulasikan di akhir sesi. Nah, teman-teman, kalian boleh nge-scan QR code ini atau kalian boleh buka link bit.ly/studi kasus M4 untuk melihat kasus roleplay teknik asertif yang harus kalian lanjutkan naskahnya. Oh iya, sebelum itu, sebelum lanjut, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai teknis dari roleplay kita kali ini? Oke, mungkin semuanya udah mengerti, jadi langsung aja kalian bisa scan video ini. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi ini saatnya kalian untuk tampil di depan kelas. Ayo, buat teman-teman yang lain, ayo kita perhatiin teman-teman di depan yang lagi tampil. Dan jangan lupa buat simak dan kasih penilaian kalian di akhir ya. Wah, teman-teman tadi keren banget ya. Kita bisa lihat dalam waktu sesingkat itu kalian udah bisa membuat atau menciptakan naskah drama lanjutan dengan teknik asertif yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat eh, yang sangat-sangat proper dan bagus, dan
sangat-sangat memberikan pelajaran bagi kita gimana sih teknik asertif itu. Jadi kita semua setuju ya kalau kita lebih paham tentang teknik asertif setelah menonton video dan setelah praktek-praktek tadi. Nah, eh, selanjutnya tadi udah ada penilaian-penilaian nih ya yang diberikan oleh teman-teman yang lain ketika teman-teman tampil. Nah, mungkin sekarang kita akan membacakan terlebih dahulu nih, siapa sih kelompok yang punya penilaian paling tinggi. Nah, selamat untuk kelompok 2 yang berhasil mendapatkan penilaian paling tinggi dari teman-teman lainnya. Nah, meskipun kalian nggak jadi kelompok terbaik, tapi aku yakin kalian udah menampilkan yang terbaik dan udah berusaha yang terbaik untuk menampilkan teknik asertif itu seperti apa. Nah, kali ini lanjut yuk kita mau sharing-sharing nih gimana sih tentang teknik asertif itu ya. Yang pertama aku mau nanya nih, apa sih yang kalian rasain pas melakukan role play tadi? Oke, terima kasih buat jawabannya. Selanjutnya aku mau nanya lagi, apakah ada kelompok yang diberikan nilai 1 dan kenapa? Nah, tadi ada ya kelompok yang diberikan nilai 1. Menurut kalian kenapa sih? Kenapa kalian bisa memberikan penilaian seperti itu? Mungkin boleh dijawab. Mana-mana. Nah, selanjutnya, apakah ada kelompok yang diberikan nilai 3? Kenapa sih kalian bisa ngasih nilai 3 kepada kelompok tersebut? Dan yang terakhir, apa sih strategi kalian dalam membuat naskah sehingga bisa mendapatkan skor yang tertinggi? Wah, keren banget nih. Mungkin ini Bu dari kelompok 2 ya, bisa kalian menjawab strategi kalian apa sih dalam membuat naskahnya dalam waktu sesingkat itu. Sehingga kalian bisa dapat skor yang tinggi. Oke, setelah perbincangan kita yang sangat panjang tadi tentang social adjustment, gimana masalah yang Zahra hadapi tadi, terus gimana solusinya yang bisa dilakukan yaitu dengan seeking social support, dan juga teknik asertif yang sangat-sangat dibutuhkan ketika kita bersosialisasi. Mungkin aku minta dari kalian untuk menyimpulkan apa sih yang udah kita pelajari dari tadi supaya aku tuh lebih tahu gitu. Sudah sepaham apa sih kalian tentang hal-hal yang udah kita bicarakan nih dari tadi? Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah memberikan kesimpulan. Aku sangat mengapresiasi, kita apresiasi dulu. Jadi intinya tadi kita udah belajar tentang social adjustment, di mana penyesuaian diri dalam lingkup sosial ini sangat-sangat penting ya dalam menghadapi tantangan di dunia perkuliahan. Karena ingat, kita itu manusia, kita itu makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, dalam menghadapi lingkungan perkuliahan yang baru, dunia yang baru, kita harus bisa menyesuaikan diri, salah satunya melalui lingkup sosialnya, yaitu dengan berusaha untuk mengenali orang-orang baru, berbicara dengan orang-orang baru, seeking social support, mencari support-support sosial dari orang-orang terdekat kita untuk sama-sama menghadapi tantangan bersama-sama. Dan juga kita juga harus menggunakan teknik asertif ketika kita menghadapi permasalahan dalam bersosialisasi begitu. Nah, terima kasih teman-teman semua yang udah menyimak nih dari tadi. Aku sangat mengapresiasi uh, kalian yang sudah menyimak dan memperhatikan. Terima kasih teman-teman.